Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam, Bu. Ini benar dengan Mbak Dina yang kemarin malam WA saya ya? Iya, Bu, itu benar saya yang kemarin WA Ibu. Oke. Mbak Dina bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baik, Bu, terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Dina Hafitrisna. Ibu bisa panggil saya Dina saja, Bu. Oke Mbak Dina. Saya memperkenalkan diri juga ya. Di sini saya Tania Kasafitri, bisa dipanggil Tania aja. Kalau enggak, Bu aja nggak apa-apa. Ya, baik, Bu. Gimana Mbak Dina kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Oke. Sebelumnya Mbak Dena ini aktivitasnya untuk sehari-harinya itu apa ya? Aktivitas saya itu, Bu, di rumah, kuliah, bermain gitu, Bu. Kan Hmm, tugasnya banyak gitu loh. iya. Kalau boleh tahu ini Mbak Dena semester berapa? Saya semester 5, Bu, sekarang ini. Udah semester yang cukup matang ya. Iya, Bu, banyak tugasnya sekali, Bu. Iya, nggak apa-apa dikerjain aja sebisanya ya Mbak. Namanya juga mahasiswa pasti ada tugasnya. Iya, Bu. Oke, di sini saya ingin mengetahui sih apa tujuan dari Mbak Dina menghubungi saya. Di sini tuh saya bertujuan sekali untuk melakukan konseling kepada Ibu. Mbak Dina ingin melakukan proses konseling dengan saya ya. Iya, Bu, seperti itu. Oke, sebelum kita melakukan proses konselingnya, kita akan menetapkan kontrak waktu ya. Dalam proses konseling itu ada beberapa kali pertemuan. Jadi setiap pertemuannya kita buat waktunya 30 menit aja, tidak bermasalah Mbak. Ataukah gimana? Menurut Mbak Dina 30 menit itu cukup atau gimana? Iya, Bu, bisa 30 menit. Kalau misalnya dari 30 menit itu bisa masih belum selesai, bagaimana, Bu? Oke, semisal nih ya 30 menitnya sudah terlewat, kita berhenti dahulu, kita akan menjadwalkan lagi kapan kita akan melakukan proses konseling lagi. Seperti itu Mbak Dina. Oh iya, baik, Bu. Bisa, Bu, bisa dimengerti. Bisa. Oke, sebelumnya Mbak Dina ini sudah pernah atau belum pernah melakukan proses konseling? Saya belum pernah, Bu. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Jadi Mbak Dina ini pertama kali melakukan proses konseling. Apakah Mbak Dina memiliki pandangan apa sih konseling itu atau Mbak Dina masih belum memiliki pandangan sama sekali tentang proses konseling? Saya masih belum pernah sih, Bu, atau masih nggak ngerti nama dengan apa itu konseling. Cuma saya tuh katanya itu untuk bisa apa ya, bisa menyelesaikan masalah saya gitu aja, Bu. Oke. Eh, di sini saya akan menjelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Konselornya itu saya dan yang akan dibantu itu Mbak Dina sebagai konseling. Namun perlu diingat atau digarisbawahi di sini. Pemberian bantuan, saya hanya memberikan bantuan atau stimulus saja. Semua keputusan berada di tangan Mbak Dina, bukan di tangan saya. Begitu Mbak Dina. Oke, Iya, Bu. di konseling itu ada dua Mbak Dina. Yang pertama itu konseling individu. Jadi ya seperti ini, kita hanya Mbak Dina dan saya. Terus ada juga konseling dengan bentuk kelompok. Jadi
konselornya saya, konselingnya ada beberapa anak, misal 2 atau 3 gitu Mbak Dena. Namun kali ini kita akan melakukan proses konseling secara individual. Di dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas yang harus kita ketahui gitu. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan sebuah kode etik juga bagi saya. Di sini saya harus merahasiakan semua informasi yang sudah diberikan Mbak Dena kepada saya, atau semua informasi yang diberikan Mbak Dena dalam proses konseling kali ini. Selanjutnya, ada juga asas keterbukaan. Jadi Mbak Dena di sini diharapkan untuk terbuka. Terbuka dalam artian Mbak Dena menceritakan permasalahan Mbak Dena secara sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ibarat ibarat Mbak Dena ini sedang sakit. Mbak Dena pergi ke dokter. Nah, Mbak Dena ini kan menjelaskan kalau keluhan saya sakit di telinga, ada dengungan seperti itu. Nah, dokter akan lebih cepat untuk mendiagnosa atau memberikan pertolongan kepada Mbak Dena. Jadi seperti itu, diharapkan Mbak Dena di sini juga terbuka dalam menceritakan permasalahan Mbak Dena. Jadi ketika Mbak Dena terbuka, saya akan lebih mudah untuk memberikan bantuan kepada Mbak Dena. Seperti itu. Selanjutnya ada juga asas kesukarelaan. Oh iya, saya belum tanya nih kepada Mbak Dena. Apakah Mbak Dena melakukan proses konseling ini atas kemauan Mbak Dena sendiri, atau mungkin ada paksaan dari orang tua Mbak Dena, teman Mbak Dena, atau guru Mbak Dena? Enggak, Bu. Tidak ada paksaan sama sekali dari semua orang. Ini murni tujuan saya. Oke. Jadi Mbak Dena melakukan proses konseling ini bisa dikatakan sukarela karena Mbak Dena melakukan proses konseling atau ingin melakukan proses konseling ini atas kemauan Mbak Dena sendiri, bukan atas kemauan orang lain. Begitu ya Mbak Dena? Iya, Bu, seperti itu. Oke, atas penjelasan yang sudah saya berikan, apakah mungkin ada yang ingin Mbak Dena tanyakan atau ada sesuatu yang mengajak Mbak Dena seperti itu? Di sini saya masih itu, Bu, mengganjal yang di asas kerahasiaan ya, Bu. Yang pertama tadi. Di situ kan nanti kan saya menceritakan berapa persen atau apakah ada kemungkinan nggak sih, Bu, kalau saya menceritakan kepada Ibu nanti sewaktu-waktu kalau ada teman saya atau siapa yang saya kenal kebetulan konseling melakukan konseling kepada Ibu, nanti masalah saya tuh bisa diketahuin gitu loh, Bu, ataupun Ibu ceritakan gitu, Bu. Oh, enggak Mbak Dena. Jadi di sini kan saya sebagai konselor ya. Konselor juga memiliki kode etik yang harus dijaga. Salah satunya di sini kita harus merahasiakan semua informasi yang diberikan oleh Mbak Dena. Jadi Mbak Dena memberikan informasi kepada saya nih. Ya, itu informasi itu hanya berhenti kepada saya, tidak berhenti ke teman Mbak Dina. Misal nih, saya kan Mbak Dina bercerita kepada saya. Setelah itu teman Mbak Dina juga melakukan proses konseling dengan saya. Nah, Mbak Dina takutnya kalau cerita Mbak Dina ini saya ungkapkan kepada teman Mbak Dina seperti itu kan. Iya, Bu, seperti itu. Nah, enggak Mbak Dina. Jadi benar-benar informasi yang Mbak Dina berikan hanya berhenti kepada saya dan saya berusaha untuk menjaga semua informasi yang diberikan Mbak Dina. Dan insya Allah saya amanah. Seperti itu Mbak Dina. Iya, baik, Bu. Dari sini saya sudah mulai bisa tidak ragu lagi, Bu. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa alasan Mbak Dina ingin melakukan proses konseling dengan saya ini. Alasan pertama saya yang karena kenapa saya ingin melakukan konseling kepada Ibu itu karena saya memiliki masalah, Bu.
bisa dibilang udah lama sih Bu masalahnya ini, tapi saya beraninya untuk menimbang-nimbang melakukan proses konseling itu baru sekarang gitu Bu. Oke. Mbak Dina sudah bercerita ya kalau misal Mbak Dina ada masalah. Nah, sekarang boleh boleh Mbak Dina menceritakan lebih detail permasalahan Mbak Dina itu. Oh iya Bu, baik. Jadi permasalahan saya itu awalnya itu saya kan udah yakin nih Bu masuk jurusan bimbingan konseling ini dari SMA karir saya. Tapi di semester 5 ini tuh saya tuh mulai ragu Bu karena kan banyak sih teman-teman saya yang baru tahu kamu masuk jurusan apa gitu. Saya bilang BK, terus teman-teman saya itu bilang kamu kalau masuk BK itu karir kamu nantinya tuh ke depan kalau lulus tuh jadi apa. Terus di sisi lain itu jadi saya itu merasa ragu lagi gitu loh Bu tentang pilihan saya masuk ke jurusan ini gitu. Gimana Mbak Dina? Mohon maaf ya, yang terakhir itu bisa diulang. Yang itu yang saya bilang kamu kalau lulus dari jurusan BK nanti kamu karir kamu itu seperti apa kan kan lulusan dari BK kan cuma apa jadi guru BK dan guru BK itu kan masih belum itu Bu apa namanya dari segi gajinya kalah dibanding dengan profesi-profesi yang lain gitu Bu terus saya diam gitu Bu. Mungkinkah Mbak Dina berpikir seperti ini ada apa ya, faktor lain yang mempengaruhi Mbak Dina berpikir seperti ini? Kan tadi Mbak Dina berpikir seperti ini karena pengaruh oleh teman, kayak teman berpikiran nanti kamu kerja apa gitu kan ya, penghasilanmu segini, apakah mungkin ada faktor lain yang membuat Mbak Dina ini sepertinya Mbak Dina ragu dengan karir kedepannya Mbak Dina? Ya faktor lain saya itu di semester ini tuh saya mulai itu loh Bu semangat belajar saya itu loh mulai menurun. Saya jadi jarang mengerjakan tugas tepat waktu, tapi deadline-nya saya bisa gitu, Bu. Seperti apa ya, Bu? Malas malas mengerjakan tugas lah. Malas belajar. Gini mungkin Mbak Dena males belajar, namun Mbak Dena kalau deadline-nya dekat, Mbak Dena berusaha untuk mengerjakan itu. Ya, itu, Seperti Bu. itu. Ya, Oke, kalau begitu. Sebelumnya nih, di sebelah Mbak Dena atau di dekat Mbak Dena ada pensil sama buku nggak? bentar, Bu. Ya, coba dicari dulu, tidak apa-apa. Ya, ada, Bu. Ada ya? Oke, kalau gitu. Karena saya rasa dari ceritanya Mbak Dina tadi cocok dengan teknik self management karena Mbak Dina ini mengerjakannya tugas itu secara dadakan. Semisal mepet deadline baru mengerjakan dan Mbak Dina ini ragu terhadap karir Mbak Dina ke depannya karena faktor-faktor yang lain itu kan ya. Di sini cocok sekali dengan teknik self management. Apa sih teknik self management itu? Teknik self management merupakan teknik untuk mengubah diri sendiri, mengubah perilaku yang awalnya negatif menjadi ke lebih positif seperti itu Mbak Dina. Atau mungkin ada yang ditanyakan Mbak Dina? Ya, jadi nanti itu saya ya Bu, yang mengubah atau mencari jalan solusi ke depannya begitu. Iya Mbak Dina. Jadi teknik self management itu teknik untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi diri kita untuk diri kita sendiri gitu Mbak. Ya, baik Bu, saya mengerti. Oke, sekarang Mbak Dina bisa menuliskan eh, perilaku atau pemikiran Mbak Dina tadi yang negatif.
Seperti tadi Mbak Dina terlalu memikirkan perkataan teman-teman Mbak Dina. Itu menurut saya termasuk pemikiran yang negatif Mbak Dina. Karena belum tentu teman Mbak Dina ini mengetahui, benar-benar mengetahui karir kedepannya itu seperti apa. Dan Bu, jadi saya sekarang ini nulis apa tadi? Oh, Oh, ini Mbak Dina nulis dulu nama. oh ya, nama dulu ya Bu. Ya, nama Mbak Dina. Nama lengkap ya Mbak Dina. Iya Bu. Ya sudah Bu. Oke, di bawahnya Mbak Dina bisa menulis pemikiran negatif Mbak Dina. Ya sudah. Yang pertama Mbak Dina bisa sambil berbicara ya, karena kita lagi virtual, jadi Ibu tidak bisa melihat tulisannya Mbak Dina. Iya, maksudnya saya sudah menulis pemikiran negatif belum saya tulis. Satu, Eh, tadi itu gimana ya Bu? Seperti saya terlalu itu memikirkan tentang omongan teman saya yang karir kamu ke depannya tuh bagaimana jika sudah lulus dari BK ini gitu. iya betul seperti itu. Memikirkan omongan teman ya. Ya Bu, sudah. Selanjutnya, Ya, yang kedua itu saya rasa dari segi belajar saya tadi, saya selalu malas untuk belajar atau mengurangilah belajar. Kalau ada deadline baru saya semangat belajar itu. oke, bisa dituliskan Mbak Dina. Belajar. Punya deadline. Ya, sudah Bu. Kan itu tadi pemikiran negatif Mbak Dina ya. Selanjutnya di bawahnya Mbak Dina bisa menuliskan pemikiran atau perubahan ke arah yang lebih positif dari pemikiran Mbak Dina tadi. Oh iya. Jadi di sini saya menulis pemikiran positif gitu Bu ya. Ya, yang contohnya ya kayak tadi Mbak Dina terlalu memikirkan perkataan teman. Nah, diubah di sini kayak Mbak Dina ya ketika teman memberikan pengetahuan seperti itu ya itu hanya cukup sebagai pengetahuan aja, tidak terlalu dipikirkan banget gitu. Bisa seperti itu. Iya Bu, pemikiran positif. Jadi saya nanti akan mengubah perkataan teman itu hanya perkataan teman. Perkataan teman itu saya jadikan motivasi saja ya Bu ya. Oh Jadi ya, kan bisa saya sekali. menjalani Sekali. gitu ya, lebih percaya diri. Ya, iya. Ya, sudah Bu. Selanjutnya yang kedua, Mbak. Tadi kan Ya. Mbak Dina ini apa mengerjakan tugas waktu saat ada deadline aja. Nah, itu kita ubah gimana nih menurut Mbak Dina? Jadi saya akan mengubah waktu belajar saya. Saya akan membuat jadwal. Kapan Nah, belajar harus jam belajar, kapan jam untuk apa namanya bersantai gitu Bu. Jadi kalau ada deadline, saya tidak langsung gas belajar hari itu tadi gitu Bu ya. wah, itu sudah sangat bagus sekali Mbak Dina. Sekarang Mbak Dina bisa menulisnya. Membuat jadwal belajar. Iya, sudah Bu. Kan? Nah, ini namanya sebuah kontrak Mbak Dina. Jadi
kontrak perilaku untuk Mbak Dina sendiri. Kan Mbak Dina sudah menulisnya sendiri dan mengubah dari pemikirannya negatif menjadi lebih ke positif ya. Nah, itu diharapkan Mbak Dina bisa melakukan apa yang ditulis sama Mbak Dina ini. Jadi Mbak Dina melakukan apa yang Mbak Dina tulis. Setelah Mbak Dina melakukannya ini kan ada rentang waktu. Saya rasa nih agar lebih optimal, Mbak Dina melakukan apa yang Mbak Dina tulis ini selama 1 bulan. Apakah Mbak Dina setuju? Ya, baik Bu. Jadi saya itu berkesempatan untuk merubah ini tadi tuh waktunya tuh selama 1 bulan gitu ya Bu. Ya seperti itu Mbak Dina. Jadi kan dari yang pemikiran negatif tadi, Mbak Dina berusaha merubahnya atau melakukannya selama 1 bulan. Ketika Mbak Dina bisa merubahnya, Mbak Dina mendapatkan reward. Nah, sekarang Mbak Dina, apa sih reward yang Mbak Dina inginkan untuk diri Mbak Dina sendiri? Ya, saya ingin itu aja Bu. Saya ingin buku diary Bu. Oh, itu sangat bagus Mbak Buat Dina bisa saya. menuliskannya di bawah. Mohon maaf apa Mbak Dina? Apakah reward yang saya yang saya dapatkan ini yang reward dari saya atau dari Ibu? Reward ini dari Mbak Dina sendiri kan ini kontrak perjanjian buat diri Mbak Dina sendiri. Jadi reward atau punishment nanti diberikan oleh Mbak Dina untuk diri Mbak Dina sendiri. Seperti itu. Mbak Dina Jadi saya bisa menuliskan, ya, reward di bawah perilaku yang positif tadi. ya baik Bu. Buku diary. Ya, sudah Bu. Sudah. Selanjutnya, ketika Mbak Dina tidak bisa melakukan sesuai kontrak yang Mbak Dina bikin sendiri. Nah, ada nih hukuman atau namanya punishment. Nah, menurut Mbak Dina, punishment apa yang cocok untuk Mbak Dina? Menurut saya yang hukuman untuk diri saya sendiri, jika saya gagal dalam mengubah perilaku ini, saya itu Bu, kurangin main HP atau main HP-nya itu 1 minggu itu 1 kali gitu Bu. Apakah bisa Bu? Bisa. Mbak Dina yakin dengan punishment-nya kalau itu? Iya, insya Allah yakin Bu. Karena kan saya kan tidak mau gitu loh Bu. Tapi ya biar saya usaha untuk merubah. Kan tujuan saya kan untuk mengubah diri saya gitu Bu. Wah, bagus sekali Mbak Dina. Mbak Dina bisa menuliskannya. Itu punishment di bawah reward. Ya, baik. Punishment. Iya. Oh iya, sudah Bu. Sudah kan? Selanjutnya Mbak Dina menandatangani kontrak yang sudah Mbak Dina buat ini. Ya, sudah. Saya harap Mbak Dina melakukan atau melaksanakan apa yang sudah Mbak Dina tulis ini. Jadi setiap minggu kan rentang waktunya 1 bulan kan. Mbak Dina berusaha untuk merubah perilaku Mbak Dina ini. Setiap minggu kita akan bertemu Mbak Dina untuk mengevaluasi apakah Mbak Dina sudah mengarah ke perilaku yang positif atau Mbak Dina ini masih tetap dengan perilaku Mbak Dina itu. Sehingga kita akan mengetahui apakah Mbak Dina mendapatkan reward atau mendapatkan punishment-nya. Seperti itu. Mungkin Mbak Dina ada yang ingin ditanyakan pada saya? Itu Bu, mengenai kan 1 minggu ya, itu bagaimana Bu penjadwalannya untuk melakukan konseling lagi itu Bu? Kalau penjadwalnya itu gimana kalau kita kembali lagi di hari-hari biasa aja, jangan weekend. Seperti hari Rabu mungkin, apakah Mbak Dina bisa?
Iya, bisa, Bu. Bisa saja. Ah, Nanti bagaimana? Saya menghubungi Ibu dulu ya, menanyakan jamnya gitu. Iya, Mbak Dina konfirmasi dulu kan hari Rabu nih, hari Selasa malamnya Mbak Dina bilang kepada saya kalau misalnya emang Mbak Dina berhalangan nih, kita akan menjadwalkannya ulang gitu. Nggak harus hari itu juga, jadi fleksibel aja Mbak Dina. Baik, Bu. Berarti itu sampai batasan waktu saya satu bulan itu ya, Bu ya. Satu Ya, minggu sekali gitu. ya, jadi 1 bulan kan waktunya yang sudah ditetapkan tadi. Nah, 1 minggunya sekali kita bertemu untuk mengevaluasi, untuk melakukan proses konseling ulang. Apakah Mbak Dina ini sudah mengarah ke positif itu tadi, gitu Mbak Dina. Oh iya, baik, Bu. Sudah saya paham. Saya berharap nih Mbak Dina benar-benar melaksanakan apa yang Mbak Dina tuliskan atau kontrak yang sudah Mbak Dina buat. Seperti itu. Ya, Mungkin baik, Mbak Bu. Dina ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sudah jelas. Saya rasa juga waktunya sudah mendekati 30 menit ya Mbak Dina. Mungkin Mbak Dina capek atau bagaimana. Sesuai dengan perjanjian yang pertama kali tadi kita buat, kita sudahi ya proses konseling kali ini. Ya, Di terima depan. kasih ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dina untuk proses konseling kali ini. Jika saya mengalami salah-salah kata atau membuat salah-salah kata, mohon dimaafkan ya Mbak Dina. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Mbak Dina. Ya.